Kita butuh kereta perang dan tandu untuk menjemput Yuzarsif. Ayo cepat. Jalan. Ada apa? Kedatangan Yang Mulia Horemheb telah memuliakan penjara Zafirah lagi. Kami datang untuk menjemput Yuzarsif. Dia bebas. Firaun Amenhotep ingin bertemu dengannya. Maksudmu, kami tidak bisa melihat Yuzarsif lagi? Apa kau ingin dia tinggal di penjara selamanya? Tidak, tidak. Aku ingin kalau dia bebas. Tapi perpisahan ini tidak mudah bagiku. Sepertinya para tawanan juga tidak bisa berpisah dari Yuzarsif. Para tawanan dan sipir bisa bertahan di penjara karena dia. Baiklah. Bawa Yang Mulia ke Yang Mulia Kidamon. Kita lihat siapa Yuzarsif ini. Salam untuk Nabi Allah. Salam Allah untukmu. Salam Yang Mulia Horemheb. Ada apa, Inarus? Kami datang menjemputmu untuk membawamu ke Firaun Amenhotep. Yang Mulia Horemheb, komandan penjaga istana, datang untuk mengantarmu. Hatiku hancur karena tuduhan yang tidak benar. Dan aku tidak akan meninggalkan penjara sampai tuduhanku ditarik. Tapi sang Firaun telah membebaskanmu. Sebaiknya Firaun merehabilitasiku terlebih dahulu. Pengkhianat tidak mempunyai tempat di luar penjara. Jangan khawatir, sang Firaun telah mengampunimu. Dia akan membantumu. Aku tidak butuh ampunannya. Karena aku tidak melakukan sesuatu yang memerlukan ampunannya. Bagaimana mungkin Yuzarsif yang bijaksana ingin direhabilitasi? Tanya kepada tuanmu untuk menyelidiki cerita para wanita yang mengiris tangannya. Meskipun begitu, Tuhanku tahu tentang rencana jahat mereka terhadapku. Kau harus mengambil kesempatan ini. Kau bisa merehabilitasi dirimu di luar penjara. Pikirkan kebebasanmu. Kau memiliki dukungan Amenhotep. Apa itu tidak cukup? Seberapa besar dukungan yang diberikan Amenhotep kepada seorang pengkhianat? Seorang pengkhianat bisa jadi apa di istana Amenhotep? Beritahu Inarus untuk memberitahu sang Firaun semuanya yang dilakukan Zulaika. Lalu dia bisa dihukum. Tidak baik membicarakan itu. Bertahun-tahun mereka mengurusku dan membesarkanku dengan baik. Betul, itu betul. Tapi mereka juga memenjarakanmu bertahun-tahun lamanya. Aku berharap mereka menghargai kemurahan hatimu.
Apa maksudmu soal cerita wanita-wanita yang mengiris tangan mereka sendiri? Wanita yang mana? Beritahu saja kepada Fir'aun cerita wanita-wanita itu. Dan wanita-wanita itu akan ditemukan. Banyak penghuni istana dan warga Mesir yang masih mengingat kejadian itu. Baiklah, kami akan kembali tanpa Yuzarsif. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Kuharap kau pergi bersama mereka. Kuharap kau memberitahu semuanya ke Amenhotep dan membongkar kejahatan Zulaika. Jangan khawatir. Mereka akan segera kembali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, Inarus. Orang yang ingin kita bebaskan dari penjara telah memberikan syarat untuk kebebasannya. Betul, Yang Mulia. Dia meminta Yang Mulia untuk menyelidiki cerita wanita-wanita yang mengiris tangan mereka sendiri. Cerita apa? Wanita yang mana? Ada yang tahu soal ini? Aku tahu, Yang Mulia. Aku tahu ceritanya. Kalau kau mengizinkan, aku akan bawa wanita itu ke sini. Bawakan segera. Aku ingin tahu semuanya. Yang Mulia. Apa kau melihat betapa gusarnya Potifar tadi? Sepertinya ini berhubungan dengan mengapa Yuzarsif dipenjarakan. Kejadian bertahun-tahun yang lalu, Zulaika, istri Potifar, jatuh cinta pada budaknya Yuzarsif. Panggil Nyonya Zulaika dan Rodomon untuk menemuiku. Tapi Yang Mulia tidak berbicara pada Nyonya. Entahlah. Untuk apa dia ingin menemuinya setelah bertahun-tahun? Aku ingin nama-nama semua wanita yang mengiris tangan mereka karena Yuzarsif. Untuk apa perlu nama-nama itu? Karena Sang Fir'aun memanggil kalian semua. Kumpulkan semua wanita yang namanya disebut oleh Zulaika dan Karimama hari ini juga. Ini perintah Fir'aun Amenhotep. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa mereka dipanggil? Apa yang dilakukan Sang Fir'aun terhadap mereka? Kenapa dia memanggil mereka? Sang Fir'aun memutuskan untuk membebaskan Yuzarsif. Tapi Yuzarsif menolak. Kecuali kalau dia direhabilitasi. Dan Amenhotep memanggil wanita-wanita itu untuk mencari tahu apakah Yuzarsif bersalah atau tidak. Aku yakin dia ingin mengadakan persidangan. Persidangan? Apa kau berpikir bahwa cerita Yuzarsif tidak akan terungkap dan kau tidak akan diadili atas kejahatanmu?
aku pantas menerima aib itu. Ini adalah hukuman untuk seseorang yang telah memenjarakan dan memfitnah laki-laki yang tidak bersalah. Aku yang akan dipermalukan. Kau sudah lama dipermalukan, Zulaika. Bawa beberapa tentara dan panggil semua wanita yang namanya disebut Zulaika. Dan kita akan membawa mereka ke Amenhotep. Aku lebih bersalah dari Zulaika. Kalau Amenhotep bertanya kenapa aku memenjarakan lelaki tidak bersalah selama bertahun-tahun, aku bisa bilang apa? Mimi Sabu, Ada apa? Fir'aun Amenhotep telah memanggil Nyonya Zulaika dan wanita bangsawan lainnya yang datang ke pesta Zulaika. Wanita yang mana? Yang mengiris tangan mereka sendiri. Untuk apa Firaun Amenhotep membutuhkan begitu banyak wanita? Berhentilah bercanda. Sepertinya dia ingin tahu kenapa Yusarsif dipenjara dan apa hubungan para wanita tersebut dengannya. Kalau Yusarsif dibuktikan tidak bersalah, mungkin dia akan dibebaskan. Ya, aku harap begitu. Aku sangat ingin Yusarsif dibebaskan dan Zulaika serta wanita-wanita tips lainnya dihukum. Semoga Nyonya Zulaika mendapatkan konsekuensi atas semua kekejaman yang dilakukan pada Yusarsif. Ya. Yang Mulia Ang Mahu. Ada apa? Rodamon, komandan penjaga Potifar, datang ke rumahku dan membawa istriku pergi. Kenapa? Seharusnya tidak kau izinkan. Itu perintah Sang Fir'aun. Mereka menangkap istriku dan beberapa wanita lain yang hadir di pesta Zulaika bertahun-tahun lalu. Kemudian membawa mereka ke istana Amenhotep. Pesta? Pesta yang berhubungan dengan Yusarsif? Betul. Mungkin Amenhotep telah membebaskan Yusarsif dan meminta para wanita tersebut ditangkap untuk balas dendam. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan istriku? Istrimu akan dibebaskan. Jangan khawatir. Pergilah dan cari tahu apakah Yusarsif sudah dibebaskan atau belum. Paham? Kalau Yusarsif bebas, ini saat yang genting. Apa yang harus kita lakukan padanya? Nyi Sabu, kenapa mereka membawa Nyonya Zulaika dan para wanita ini ke istana? Aku tidak tahu.
Mereka terlihat seperti wanita bangsawan ya. Sangat aneh. Alih-alih menangkap wanita-wanita miskin, mereka malah menangkap wanita-wanita ningrat. Iya benar. Seperti hujan yang turun dari langit ke bumi. Tunggu di sini. Ini hari ketiga kalian gagal menafsirkan mimpinya. Ini keterlaluan. Dan kalau hari ini Amenhotep meminta tafsirnya, menurut kalian, aku harus bilang apa padanya? Haruskah aku bilang bahwa para penafsir mimpiku hanya bisa makan dan tidur? Dan tidak bisa melakukan pekerjaan mereka, yaitu menafsirkan mimpi sang Fir'aun. Kuperingati kalian, tafsirkan mimpi Amenhotep hari ini atau aku akan membunuh kalian sebelum Amenhotep membunuh kalian dan mengirim kalian ke barat. Yang Mulia Angmau. Kau mau apa? Ada apa? Potifar membawa Nyonya Zulaikha dan wanita-wanita bangsawan Thebes lainnya ke istana Amenhotep yang mulia. Sepertinya dia membawa mereka untuk dipenjarakan. Mereka dijaga ketat. Apa kau mencari tahu alasannya? Aku bertanya, tapi tidak ada yang tahu. Bertahun-tahun yang lalu, terjadi sesuatu antara kalian, para wanita bangsawan Mesir, dan Yuzarsif. Aku ingin mengetahui kebenaran soal kejadian tersebut. Apa yang terjadi saat kalian bertemu Yuzarsif? Siapapun jawablah. Apa kalian tidak punya lidah? Salah satu dari kalian, bicaralah. Kami tidak melihat kejahatan atau ketidaksenonohan dalam diri Yuzarsif. Kami tidak pernah melihatnya berdosa. Dia sangat sopan. Bisakah seseorang menuduh malaikat surgawi melakukan perbuatan cabul atau tidak bermoral? Aku ingin tahu siapa yang bersalah saat kejadian ini terjadi. Apa dia tidak melakukan kesalahan? Apakah dia tidak berdosa? Zulaikha harus jawab. Siapakah yang bersalah di acara itu? Apakah kau menganggap Yuzarsif bersalah atau tidak bersalah? Aku memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran soal kejadian itu. Yakinlah bahwa setiap kebohongan akan ada hukumannya. Kau menyaksikan pengakuan tegas dari para wanita ini. Hari ini, kebenaran terungkap. Dan kebenaran yang telah disembunyikan dari orang-orang selama bertahun-tahun telah terungkap. Dan karena kebenaran tersebut terungkap, aku tidak punya pilihan lain selain mengaku. Inilah kebenarannya. Aku jatuh cinta pada Yuzarsif yang suci selama bertahun-tahun. Aku ingin memilikinya. Untuk memiliki hubungan penuh dosa. Tapi dia memutuskan untuk tetap menjadi suci. Dan menolakku berkali-kali. Benar bahwa Yuzarsif adalah budakmu dan kau memiliki kuasa untuk memilikinya. Tapi kau sudah menikah dan tidak boleh melakukan dosa seperti itu. Juga kau adalah Dewi di kuil Amon dan dianggap istri Amon.
Istri-istri Amon tidak boleh melakukan dosa seperti itu. Jadi kau mengaku bahwa kau bersalah, bahwa kau merencanakan ini dan memenjarakan lelaki tidak bersalah? Betul. Aku mengaku bahwa aku bersalah. Dan Yuzarsif tidak bersalah. Bibi Sabu, Ya, Yang Mulia Rodomon, apa kau bisa mengendarai kereta perang ini dan menemui Yuzarsif di penjara? menemui Yuzarsif. Tentu saja, segera. Tapi kenapa? Beritahu dia, Nyonya Zulaika dan wanita-wanita lain telah mengakui kejahatan mereka dan dia tidak bersalah. Bahwa dia akan segera bebas. Tapi kapan? Kapan dia akan dibebaskan? Aku tidak tahu. Segera, bergegaslah. Bawa Mimi Sabu ke penjara Zafira dan kembali ke sini. Jalan! Apa kalian sangat terpana sampai-sampai kalian mengiris tangan kalian sendiri dan dia tidak memperhatikan kalian? Iya, itu benar. Kami semua mengiris tangan kami sendiri. Yuzarsif sangatlah suci. Dia tidak pernah memperhatikan kecantikan kami. Dia juga tidak pernah tertipu oleh tipu daya kami. Lelaki seperti itu sangatlah terpuji. Aku mendengar banyak omongan tentang dia, tapi aku tidak yakin aku bisa percaya. Aku tidak percaya. Dia itu manusia, bukan malaikat. Kenapa kalian membuat rencana jahat untuknya? Kenapa kalian memenjarakan orang sehebat dia? Kami mengakui kesalahan kami dan meminta ampun pada Sang Fir'aun. Ampunanku? Kalian harusnya meminta ampunan pada Yuzarsif. Kalian merampas bertahun-tahun hidupnya. Kau juga sama bersalahnya, Potifar. Kau memenjarakan lelaki muda yang lebih hebat dari para penafsir mimpi itu begitu lama. Lelaki yang juga unik akan kesucian dan juga kesopanannya. Aku tidak memiliki penjelasan atas kesalahan ini. Aku hanya bisa berkata bahwa penjara mungkin satu-satunya cara untuk membungkam mulut para pemfitnah. Aku juga tahu bahwa aku bersalah. Atas izinmu yang mulia, aku akan pergi. Aku sedang tidak enak badan. Baiklah. Kau boleh pergi. Bawa para wanita ini ke penjara sementara di istana. Sampai kuputuskan yang harus kulakukan terhadap mereka. Ayo. Aku bicara pada kalian. Jalan. Tunggu apa lagi? Ya. Hah? Kau boleh kembali. Komandan Horemhop, Ya, tuanku. pergi ke penjara Zafira dengan Inarus
dan beritahu Yuzarsif bahwa dia telah terbukti tidak bersalah. Kita akan menghormatinya dan menjadikannya sebagai salah satu teman dekat kita. Bawalah dia ke sini dengan hormat. Aku tidak sabar ingin bertemu Yuzarsif. Rodomon mengatakan bahwa Zulaikha dan wanita Mesir lainnya yang sudah membuat rencana jahat untukmu telah mengakui kesalahan mereka. Mereka membebaskanmu dari tuduhan apapun. Amenhotep akan segera membebaskanmu. Aku hanya ingin Potifar mengetahui bahwa aku tidak pernah mengkhianatinya secara diam-diam. Dan aku ingin Firaun Amenhotep tahu bahwa aku bukanlah pengkhianat. Aku ingin mereka tahu bahwa Allah tidak pernah mengizinkan pengkhianat mencapai tujuan mereka dengan tipu daya. Yuzarsif, bagaimana caranya kau menahan godaan wanita Mesir dan menjadi tak terkalahkan? Aku tidak membanggakan diri atau menganggap diriku sempurna. Jiwa duniaku ini mungkin bisa memaksaku melakukan perbuatan jahat seperti banyak orang lainnya. Tapi Allah mengasihani aku dan menyelamatkanku dari rencana mereka. Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam untuk Komandan Horemhop. Salam untukmu. Kami datang untuk menjemput Yuzarsif. Persyaratan atas kebebasanmu juga sudah dipenuhi. Nyonya Zulaikha dan para wanita lainnya mengaku bersalah dan mereka sekarang di penjara. Tapi aku tidak mau mereka di penjara. Firaun Amenhotep tidak sabar untuk bertemu denganmu. Akan sulit bagi kami kalau kau tidak di sini. Apa yang akan kami lakukan tanpamu? Karenamu kami lupa bahwa kami terpisah dari keluarga dan kerabat kami. Ketika kau pergi, kami akan kesepian dan tidak punya siapa-siapa lagi. Kalian memiliki Allah di segala situasi. Ketika kalian memiliki Allah di sisi kalian, penderitaan di penjara akan terasa mudah untuk kalian. Aku akan selalu mengunjungi kalian. Tidak akan kubiarkan kalian kesepian. Apa yang Yuzarsif lakukan sampai-sampai para tawanan begitu menyayanginya? Yuzarsif adalah teman, pembimbing, dan mendukung mereka. Beritahu Amenhotep, penjara rasanya seperti kuburan yang diabaikan tanpa. Beritahu dia untuk jangan membawamu pergi atau izinkan kami ikut bersama denganmu. Aku akan beri kalian nasihat. Kalau kalian mau mendengarnya, hati kalian akan tenang. Penjara kuburan bagi yang masih hidup, rumah bagi yang putus asa. Tempat pembinaan bagi para sahabat. Dan tempat penebus dosa bagi mereka yang merupakan musuh. Sahabat-sahabat kita membersihkan jiwanya lewat ujian di penjara ini. Mereka menjadi lebih matang di sini. Mereka tidak mengubur diri mereka seperti di kuburan. Aku akan segera mengunjungi kalian lagi.
Sampai jumpa. Kami akan selalu mengingatmu, Yuzarsif. Jangan lupakan kami. Jangan lupakan Jangan lupakan kami, Yuzarsif. Semoga bertemu lagi. Sampai jumpa, Yuzarsif. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi. Semoga Allah bersamamu. Jangan lupakan kami, Yuzarsif. kami bisa bertemu dengan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tandu ini untukmu, Yang Mulia Yuzarsif. Aku takut duduk di pundak seseorang. Aku datang untuk meringankan beban mereka, bukan menjadi beban mereka. Jangan khawatir, kau tidak akan jatuh. Mereka yang berdiri di atas punggung seseorang akan ditakdirkan untuk jatuh. Aku lebih suka kereta perang. Baiklah. Yang Mulia Yuzarsif, naiklah ke kereta perangku. Semoga Allah Semoga Allah Kau juga temanku. Semoga Tuhan bersamamu. Sampai jumpa. Ayo jalan. Yang Mulia Yuzarsif, kalau kau mau, kau bisa mandi dan mengganti pakaianmu dulu. Kemudian kita akan menemui tuan kita, Amenhotep IV. Tentu saja, karena aku tidak mau menemuinya seperti ini. Itu siapa? Kau tidak tahu siapa dia? Dia Yuzarsif. Dia dibebaskan dari penjara atas perintah Amenhotep. Yuzarsif. Itu berarti Yusuf dalam bahasa Mesir. Iya, itu benar. Yusuf. Yusuf. Akhirnya aku menemukannya. Aku menemukan Yusuf. Allah tidak akan mengampuniku. Apa yang telah kuperbuat? Celakalah aku. Aku menjual seorang nabi sebagai budak. Aku menemukannya. Aku menemukan Yusuf. Yusuf! Ini semua karena dirimu. Kau mempermalukan dirimu, sekarang kau mempermalukan kami. Aku di sini karena Yuzarsif. Tapi bagiku rasanya manis kalau aku disalahkan karena Yuzarsif. Kau telah mempermalukan Potifar, dirimu sendiri, dan sekarang juga kami. Kau memenjarakan Yuzarsif, lalu dirimu sendiri, dan sekarang juga kami. Akhenaten akan menggantung wanita sepertimu. Aku tidak malu ataupun sedih karena sudah dipenjara.
Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain meminta maaf. Hanya itu yang bisa kulakukan. Lakukanlah sesuatu. Kau mungkin tidak peduli soal kehormatan lagi, tapi kami masih terhormat. Kenapa kau tidak bicara pada penjaga saja? Dia mungkin bisa meminta Potifar untuk membebaskan kita semua. Kau jangan khawatir. Kalian semua tidak akan dipenjarakan di sini. Aku yang bersalah. Kalian semua akan dibebaskan. Apa kau tidak takut tinggal di penjara selamanya? Tanpa dirinya, semua tempat adalah penjara. Di sini aku bisa lebih memahami rasanya bertahun-tahun di penjara seperti apa yang kulakukan pada Yuzarsif. Penjara Zafira lebih mengerikan daripada di sini. Dan aku memenjarakan dia walaupun dia tidak bersalah selama 10 tahun. Aku bersalah. Aku hanya melihat dia saat dia masih kecil. Aku penasaran bagaimana rupanya sekarang. Yang Mulia Horemheb dan Yang Mulia Yuzarsif meminta izin untuk masuk. Seperti dulu kala, kau juga tidak membungkuk. Salam untuk Fir'aun Amenhotep IV. Salam untuk penafsir mimpi hebat, Yuzarsif. Salam kepada Yuzarsif yang hebat dan suci. Salam kepada ibu negara Mesir. Apa kau ingat? Kau datang ke sini dengan Potifar untuk menghadap ayahku, Amenhotep III. Dan kau mengalungkan kalung pemberian almarhum Amenhotep di leherku. Suatu hari nanti kau akan jadi orang hebat. Kau memiliki kedudukan tinggi dan menjadi seorang nabi. Tidak heran kalau para wanita Tips mengaguminya. Dia sangat tampan. Aku sangat ingin bertemu denganmu semenjak kau menafsirkan mimpiku. Dan aku merasa bersalah saat mengetahui kau telah menjaga kehormatanmu dan tidak bersalah. Kenapa penafsir mimpi yang hebat dan bijak harus dipenjara di bawah pemerintahanku? Aku memenjarakan para wanita Mesir karenamu. Aku sangat bersyukur pada Sang Fir'aun atas dukungannya. Tapi aku tidak ingin para wanita Mesir dihukum atau dipenjara. Kemurahan hatimu makin meninggikan penilaian kami terhadapmu.
Tapi aku tetap ingin mereka mendapat sedikit hukuman. Kami akan mengampuni para wanita Mesir itu nanti. Aku banyak dengar cerita tentangmu sejak aku masih kecil. Tapi yang kulihat melampaui dari ekspektasiku. Jangan membuatku malu. Aku tidak pantas dipuji seperti itu. Aku selalu ingin bertanya padamu, Yang Mulia Yuzarsif, bagaimana caramu menafsirkan mimpi? Para penafsir mimpi Mesir menafsirkan mimpi dengan merapalkan mantra dan menggunakan alat. Yang aku ketahui diberikan oleh Tuhanku. Bukan aku yang menafsirkannya. Jadi apa yang kudengar itu benar? Kau tidak menyembah Amon atau dewa Mesir lainnya? Iya, itu benar. Aku sangat senang mendengar itu. Aku lebih hormat padamu sekarang. Sungguh terpuji bahwa kau tidak bersujud di hadapan berbagai dewa. Dan bahwa kau bukan pengikut kuil Amon. Mungkin kau tidak tahu bahwa Fir'aun Amenhotep tidak percaya pada dewa-dewa kuil. Aku memutuskan untuk mengadakan debat antara Yuzarsif dan para imam kuil. Acaranya akan dihadiri oleh para bangsawan Thebes. Aku ingin semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa menafsirkan mimpiku. Kekalahan ini pasti akan mengguncang keyakinan rakyat kepada Amon dan dewa-dewa lainnya. Kekuasaan Amon dan para imam di kuil didasarkan pada dukungan rakyat. Melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap para imam juga akan melemahkan kekuasaan Amon. Inarus, antar Yang Mulia Yuzarsif ke kamarnya. Horemhop, undang semua bangsawan Thebes ke istana untuk pesta yang meriah. Siap, Yang Mulia. Kuharap orang kafir Ibrani itu tidak berhasil. Dan kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kekalahan yang mutlak. Kalau Amon dikalahkan oleh Tuhan Yuzarsif, artinya itu seorang budak Ibrani yang lugu berhasil mengalahkan semua imam dan para penafsir mimpi. Kepala penjaga istana sudah datang, Yang Mulia. Salam. Fir'aun Amenhotep keempat meminta kalian hadir di istananya untuk menafsirkan mimpinya. Boleh aku mengantar kalian ke sana? Tidak perlu, kau boleh pergi. Sekarang kita harus berdiri di hadapan seorang pemula yang tidak berpengalaman untuk diinterogasi dan mendengar komentar-komentar sinis. Apa yang telah kalian perbuat? Kenapa Amon dan Kuil harus mendapat konsekuensi? Karena kalian tidak becus? Bertahun-tahun kalian bergantung pada Kuil. Tapi saat kalian dibutuhkan, kalian tidak becus dan putus asa. Hah! Firaun Amenhotep keempat, penguasa rakyat Mesir, akan memasuki ruangan.
Aku telah mengundang para imam, penafsir mimpi, dan bangsawan Thebes untuk menguji penafsir mimpi muda yang berkata bahwa dia bisa menafsirkan mimpiku. Hari ini, aku ingin kalian semua melihat apakah itu benar atau salah. Salam untuk sang Fir'aun Mesir yang bijak. Meskipun dia bertugas sebagai pelayan di istana Potifar, Yuzarsif masih belum belajar caranya membungkuk di depan Fir'aun Mesir. Kenapa begitu? Mungkin bagimu yang membungkuk di hadapan berbagai berhala, membungkuk itu sesuatu yang wajar. Tapi aku hanya akan membungkuk pada satu Tuhan. Semoga Yang Mulia tidak menganggap aku tidak menghormatinya karena aku tidak membungkuk. Tapi dalam etika seorang bangsawan, hal itu dianggap suatu penghinaan besar. Mungkin benar kata imam besar, kalau kau bisa membungkuk, kau akan membungkuk di hadapan para wanita Thebes yang cantik dan tidak dipenjara selama bertahun-tahun. Kalian semua tahu bahwa alasan aku mengadakan pesta ini adalah untuk mengetahui tafsir mimpiku. Pasti para penafsir mimpi Mesir yang sudah tua dan mahir sudah bisa menafsirkannya sekarang. Meskipun hal seperti itu tidak diharapkan dari Yuzarsif yang muda. Dia bersemangat untuk debat ini. Dan aku mengizinkannya untuk menguji kemampuannya. Beberapa dari kalian sudah dengar soal mimpiku. Iya, aku sudah dengar itu. Iya, itu benar sekali. Benar sekali. Tapi aku ingin mengulanginya sekali lagi. أنت لماذا بقيت وحيدا؟ لماذا لا تجلس؟ لم أجلس لأن لا أخ لي من أمي، فقد أمرتم أن يجلس أبناء كل أم متقابلين.